Well, kali ini gue akan menjelaskan alur cerita film The Visit. So, check it out. Film dimulai dengan Becca yang mewawancarai ibunya, Loretta, untuk film dokumenter yang dia buat tentang bertemu dengan kakek neneknya untuk pertama kali. Ibunya di sini menceritakan kalau saat remaja, dia jatuh cinta dengan guru penggantinya. Tapi orang tuanya nggak menyetujuinya. Entah bagaimana, ibunya dan guru penggantinya pun mempunyai dua anak, yang merupakan Becca dan Tyler. Nah, kemudian guru penggantinya ini jatuh cinta sama cewek yang dia temuin di Starbucks, dan kemudian pindah ke Palo Alto. Ibunya juga cerita kalau pas usia 19 tahun, sesuatu hal terjadi yang membuat dia tidak mau bertemu lagi dengan orang tuanya. Becca memintanya untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi ibunya tidak mau memberitahu. Nah, untuk kalian tahu, Becca dan Tyler mengunjungi rumah kakek dan neneknya karena beberapa hari sebelumnya kakek dan neneknya mengirimkan email kepada Loretta untuk bertemu dengan cucu-cucunya. Dan mereka juga meminta cucu-cucunya untuk menginap di rumah mereka selama seminggu. Loretta pun kemudian memperbolehkannya setelah mengetahui kakek dan neneknya menjadi sukarelawan untuk melakukan konseling di sebuah rumah sakit. Adegan berikutnya memperlihatkan Becca dan adiknya Tyler pergi ke stasiun kereta. Nah, kemudian mereka berdua pun berpamitan dengan ibunya dan menaiki kereta. Kemudian beberapa lama kemudian mereka pun tiba di Pennsylvania dan bertemu dengan kakek dan neneknya. Kakek dan neneknya di sini tampak cukup ramah. Nah, setelah berkenalan, Becca dan Tyler kemudian dibawa ke rumah mereka. Di rumah, Becca dan Tyler tinggal di kamar milik ibunya dulu. Kemudian, di sini pun mereka kemudian mulai berkenalan lebih dekat dengan kakek dan neneknya. Adegan selanjutnya menunjukkan Tyler dan Becca sedang memasang kabel internet ke laptop mereka. Ini dilakukan mereka karena di rumah tersebut susah sinyal, dan itu juga membuat mereka jadinya nggak menggunakan HP. Mereka kemudian menghubungi ibunya melalui Skype dan mengabari kalau mereka udah sampai. Siangnya, Tyler melihat kakeknya pergi ke gudang yang berada di luar rumah. Kemudian Tyler pun memanggilnya. Nah, kakeknya pun melihat Tyler, tapi nggak menanggapinya. Tyler kemudian menjadi penasaran dengan apa yang dilakukan kakeknya di gudang tersebut. Malam harinya, si kakek menghampiri kamar Becca dan Tyler dan mengatakan kalau mereka nggak boleh ke basement karena ada banyak jamur. Kakeknya di sini juga bilang kalau lampu di rumah dimatiin jam 10:30. Jam 10:30, Becca masih nggak bisa tidur dan dia memutuskan untuk ngambil kue di dapur. Nah, dari tangga, Becca melihat neneknya lagi berjalan dan kemudian muntah. Becca pun takut dan kemudian balik ke kamarnya. Keesokan paginya, Becca nanyain keadaan neneknya ke kakeknya. Tapi kakeknya bilang kalau itu cuma flu biasa. Tyler kemudian mengajak Becca bermain petak umpet di bawah rumah. Mereka berdua pun mulai merangkak ke bawah rumah dan mulai bermain. Tapi tiba-tiba, saat mereka sedang bermain, si nenek muncul dalam posisi merangkak dan mulai mengejar mereka berdua. Becca dan Tyler pun ketakutan dan kemudian keluar dari bawah rumah. Si nenek pun kemudian keluar, lalu ketawa dan kemudian pergi. Adegan selanjutnya menunjukkan Tyler menyelinap masuk ke gudang di dekat rumahnya. Dia melakukan ini karena penasaran dengan apa yang dilakukan kakeknya di gudang tersebut. Di sini Tyler mencium bau aneh, yang ternyata bau itu berasal dari tumpukan popok orang dewasa bekas kakeknya. Tyler pun kemudian berteriak ketakutan.
Di dalam rumah, neneknya menjelaskan kalau kakeknya itu udah tua dan wajar kalau dia memakai popok. Tyler pun kemudian mencoba untuk memakluminya. Malamnya, sekitar 10:30, Becca dan Tyler mendengar suara dari luar kamar mereka. Karena penasaran, mereka berdua membuka pintu dan merekam apa yang ada di luar. Nah, di sini mereka melihat neneknya telanjang dan mencakar pintu yang ada di seberang mereka. Jesus, Becca, I'm blind. Keesokan paginya, Becca bertanya kepada kakeknya, apa penyakit yang diderita si nenek. Si kakek pun kemudian menjawab kalau neneknya menderita penyakit yang bernama sundowning, yang katanya mirip dengan sleepwalking. Kakeknya pun memberitahu Becca untuk tidak keluar kamar setelah jam 9:30. Kemudian Becca dan Tyler pun pergi ke dapur untuk mencari laptop mereka. Nah, si nenek tiba-tiba muncul dan bilang kalau dia nggak sengaja menumpahkan adonan yang susah dibersihkan di kamera laptop mereka. Becca dan Tyler kemudian menelpon ibunya melalui Skype. Di sini Tyler menceritakan keanehan kakek dan neneknya. Tetapi ibunya mengatakan kalau mereka udah tua dan mungkin itu hal yang wajar. Di adegan selanjutnya, Becca sedang membantu neneknya di dapur. Di sini, Becca sekalian meminta neneknya untuk diwawancarai. Tetapi neneknya tidak menanggapinya dan malah menyuruh Becca untuk membersihkan oven yang bisa dibilang cukup besar. Becca pun kemudian menurutinya dan membersihkan oven tersebut. Tetapi neneknya menyuruhnya untuk memasukkan seluruh tubuhnya ke dalam oven. Becca pun merasa aneh, tetapi tetap menuruti perintah neneknya tersebut. Lalu neneknya pun bilang kalau dia siap diwawancarai. Becca pun mulai mewawancarai neneknya tersebut. Tapi ketika Becca nanyain tentang masalah dia dengan ibunya, neneknya langsung bertingkah aneh dan berteriak kalau dia nggak mau diwawancarai. Malam harinya, Becca dan Tyler mendengar suara aneh lagi di luar pintu kamar mereka. Tyler pun kemudian membuka pintu tersebut dan melihat nenek mereka sedang merangkak dengan cepat menuju kamar mereka. Tyler pun langsung menutup pintu kamarnya. Keesokan paginya, Tyler merekam diri dia sendiri dan mengatakan kalau dia mulai merasakan ada yang gak beres. Dia juga berpikir kalau ada sesuatu yang diumpetin sama kakeknya di basement, makanya mereka gak boleh ke sana. Siangnya, Tyler bertemu dengan tetangganya yang bernama Stacy. Stacy datang ke rumah untuk memberi hadiah ke kakek dan neneknya. Tapi sayangnya, Tyler bilang kalau kakek dan neneknya lagi pergi. Di sini kemudian dijelaskan kalau Stacy merupakan salah satu pasien yang diurusi oleh kakek dan neneknya ketika dia sedang berada di program rehabilitasi. Stacy juga bilang kalau dia udah lama nggak ngeliat kakek dan neneknya di rumah sakit. Sore harinya, Becca melihat neneknya ketawa sendiri sambil menghadap tembok. Becca kemudian menanyakan keadaannya, tetapi neneknya malah mencoba membekap dirinya sendiri pakai syal yang dipakainya. Becca kemudian langsung mencari kakeknya yang berada di gudang. Di sini, Becca melihat kakeknya sedang menaruh senapan ke mulutnya sendiri. Tapi si kakek kemudian bilang kalau dia cuma mencoba untuk membersihkan senapannya. Becca mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Dia dan Tyler pun kemudian memasang kamera tersembunyi di ruang tamu. Malamnya, di kamera tersembunyi, kita diperlihatkan si nenek membanting pintu beberapa kali. Dia lalu merangkak di sekitar ruangan dan tiba-tiba muncul di depan kamera dan berteriak. Si nenek kemudian membawa kamera tersebut ke dapur dan mengambil pisau. Lalu dia menggedor-gedor pintu kamar Becca dan juga Tyler. Keesokan paginya,
Becca dan Tyler menonton rekaman kamera yang mereka pasang. Di sini mereka melihat kalau si nenek berusaha untuk membunuh mereka. Becca dan Tyler pun kemudian mulai menyusun rencana untuk menghindari kakek dan neneknya. Beberapa lama kemudian, dari jendela, mereka melihat kakek dan neneknya sedang berada di luar rumah beradu argumen dengan Stacy. Lalu terlihat kalau si kakek dan nenek mengajak Stacy ke belakang rumah untuk menunjukkan sesuatu. Tapi anehnya, si Stacy nggak pernah balik. Melihat kakek dan neneknya berada di luar rumah, mereka memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menelpon ibunya lewat Skype. Saat terhubung dengan ibunya, mereka langsung meminta ibunya untuk menjemput mereka. Tapi ibunya menolaknya karena jaraknya jauh banget. Lalu Tyler mengarahkan kamera komputer ke si kakek dan nenek yang berada di luar rumah. Ibunya pun langsung kaget dan mengatakan kalau orang yang ada di luar rumah bukanlah kakek dan nenek mereka. Ibunya kemudian langsung menelpon polisi, tapi nggak dijawab. Jadi ibunya kemudian memutuskan untuk berangkat ke sana sendirian. Tiba-tiba si kakek dan nenek kembali ke dalam rumah, dan Tyler langsung menutup Skype-nya. Malam harinya, Becca dan Tyler meminta izin untuk keluar sebentar. Tetapi, si nenek kemudian meminta Becca untuk membersihkan bagian dalam oven terlebih dahulu. Becca pun mulai membersihkan oven. Tetapi, si nenek langsung mendorongnya masuk ke dalam oven dan menutupnya. Tyler berteriak kepada si nenek untuk membukakan pintu ovennya, dan si nenek pun langsung membukanya. Becca pun di sini udah kelihatan ketakutan, dan dia langsung mengajak Tyler untuk bergegas keluar rumah. Nah, ketika Becca dan Tyler membuka pintu luar rumah, mereka menemukan tetangganya, Stacy, digantung di pohon. Tiba-tiba si kakek pun muncul dan langsung menutup pintunya. Becca dan Tyler kemudian dipaksa untuk bermain Yahtzee, karena ini merupakan malam terakhir mereka menginap. Di tengah permainan, Becca mengatakan kalau kameranya lowbat, jadi dia meminta izin buat ngecas. Becca kemudian pergi ke basement untuk mencari kakek dan nenek mereka yang asli. Sementara di sisi lain, Tyler harus menghadapi keanehan kakek dan nenek yang palsu. Jam pun menunjukkan angka 9, dan si kakek pun mengantar si nenek yang mulai sundowning ke kamarnya. Becca yang berada di basement menemukan kakek dan nenek yang asli sudah meninggal di tempat sampah. Tiba-tiba, si kakek yang palsu muncul di belakang Becca. Di sini kemudian si kakek menjelaskan kalau dia bernama Mitchell, dan dia juga menjelaskan kalau dia dan istrinya merupakan pasien yang memiliki kelainan jiwa yang dirawat oleh kakek dan neneknya yang asli. Mitchell kemudian mengejar Becca dan kemudian berhasil menangkapnya. Becca kemudian diseret ke lantai atas. Nah, di sini kita juga bisa melihat Tyler berada di lantai dengan luka di kepalanya. Becca kemudian dimasukkan dan dikunci di kamar yang sama dengan si nenek yang lagi sundowning. Mitchell kemudian kembali turun ke bawah dan menemui Tyler yang ketakutan. Mitchell kemudian melepas popoknya yang berisi kotoran dan menggosoknya ke muka Tyler. Di saat yang bersamaan, Becca dikejar oleh si nenek sundowning. Becca lalu bersembunyi di sudut ruangan dengan cermin yang ada di depannya. Nggak lama kemudian, si nenek pun muncul di belakangnya dan menghantam kepala Becca ke cermin. Becca pun melawannya. Dia mengambil pecahan cermin dan menusuk si nenek hingga mati. Dia lalu berhasil membuka pintu kamar dan langsung menghampiri Mitchell yang sedang bersama Tyler. Lalu Becca mencoba menyerang Mitchell tetapi gagal dan menyuruh Tyler untuk kabur. Tyler pun tiba-tiba bertingkah layaknya pemain football
dan langsung mendorong Mitchell ke meja dapur hingga dia terjatuh. Dengan penuh emosi, Tyler kemudian membanting pintu kulkas ke kepala Mitchell, dan Mitchell pun mati. Becca dan Tyler langsung pergi keluar rumah tersebut dan menemukan ibunya bersama polisi datang menjemput mereka. Mereka berdua pun berpelukan dengan ibunya dan kemudian pulang ke rumah. Adegan selanjutnya menunjukkan Becca sedang mewawancarai ibunya, Loretta. Di sini Loretta menceritakan kalau saat umur 19 tahun, dia bertengkar dengan ibunya yang membuat dia sampai memukul ibunya. Ayahnya lalu melihatnya dan memukul Loretta. Setelah itu, Loretta kabur dan gak pernah bertemu lagi dengan orang tuanya. Kemudian Loretta memberitahu Becca untuk tidak mencontoh kesalahannya tersebut, dan film pun selesai. So, itulah alur cerita film The Visit. Kalau kalian punya rekomendasi film yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe biar bisa mendapat update tentang video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it. Peace out.